kita akan memulai kembali dari pelabuhan Kampung Baru di Balikpapan. Kita memulainya dari pagi hari sehingga kita dapat menyusun banyak rencana, mulai rencana A, B, C, kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kami memulainya di pagi hari yang cerah. Cuaca teramat sangat bersahabat sehingga kami pun cukup optimistis bisa memulai pekerjaan hari ini dengan cukup ceria, seceria hati kami yang padat dengan gumpalan-gumpalan optimisme yang tinggi terhadap IKN. Suasana pagi yang cerah ceria ini dengan sepenuh hati kami nikmati, mengarungi lautan penyeberangan, mendaki bukit-bukit tinggi yang digambarkan orang lebih dari 100 km ke depan ke lingkaran titik 0 km. Di tengah perjalanan kita mampir dulu ke ibu kota Penajam Pasir Utara yang ke depan akan menjadi kabupaten sentral sekaligus ibu kota negara Indonesia. Meskipun ini jaraknya masih 100 km ke depan, tapi begitulah suasana perkantorannya sudah sedemikian tertata rapi, seolah sudah dipersiapkan untuk menjadi IKN, Ibu Kota Nusantara. Benar saja, selepas belok dari Petung menuju Sokotek, kami menemui jalan yang demikian lebar, mulus, seolah berada di suatu daerah perkotaan. Bahkan untuk hal-hal tertentu seperti adanya lubang, nyaris tidak ada di sini. Setiap ada lubang ternganga oleh karena hujan atau sebagainya, langsung ditutup dan rapi kembali. Sajian ini sempat membuat kita terheran-heran, melongo, takjub dan tak bisa berkata apa-apa. Selain manggut-manggut kemudian berkata, "Oke." Jalur ini adalah jalur kendaraan yang melintas pun bisa dihitung dengan jari. Di kanan kiri hamparan kebun sawit sejauh mata memandang. Sesekali burung berkicau di samping jalan. Menambah asri perjalanan menaiki dan menuruni bukit ini. Suasana hutan yang demikian romantis ini layak sekali untuk dijadikan sebagai menu khas perjalanan yang demikian eksotik. Maka panjangnya perjalanan ini tak kami sia-siakan dengan menatap keelokan suasana ini. Indah banget kelihatannya. Dan siapapun pasti bisa menikmati suasana jalan yang sepi ini. Sehingga perjalanan panjang pun semakin terasa pendek dan sia-sia kalau kita lewatkan begitu saja. Hamparan pohon kelapa sawit yang seolah tak berujung membuat kita ingin berhenti berkali-kali untuk menikmati sepoi-sepoi daun sawit yang tak berisik itu. Suasana perbukitan yang menjadi lahan tempat ditanamnya pohon-pohon sawit ini menjadikan suasana demikian adem. Meskipun kami berjalan di siang hari, suasana adem tetap bisa dinikmati. Tidak seperti biasanya pohon sawit itu mengakibatkan kegerahan dan panas. Tak terasa ketika speedometer kita sudah menunjukkan angka 95 kilo, kita sampai di kawasan IKN, kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang demikian booming dan viral di mana-mana. Kawasan yang kelak bahkan sekarang pun sudah menjadi fenomena tersendiri bagi pembicaraan mengenai proyek nasional dengan berbagai kelebihannya. Kawasan pembangunan ikonik zaman Presiden Joko Widodo yang sekaligus akan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.
Tapi ibarat kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Beberapa kali kami mampir di warung pinggir jalan, ngobrol dengan ibu-ibu penjual dan juga dengan bapak-bapak yang kebetulan mampir di warung tersebut. Isu yang ramai mereka bicarakan adalah tentang ganti rugi tanah, atau lebih tepatnya tanah mereka belum dibeli. Selain itu juga soal tenaga kerja yang mereka keluhkan, masih banyak pengangguran di sini, Pak. Begitu kata mereka. Tampaknya ini yang menjadi kendala yang harus diperhatikan oleh pemangku kebijakan di proyek IKN ini.